Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisalido, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Kombes Pol Petrus Silalahi memberikan penghargaan kepada sejumlah warga atas dedikasi serta kontribusi aktif dalam membantu pengungkapan kasus narkoba hingga tindak pencurian. Kapol Subsektor Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur bersama manajemen dan tim penataan PT RKM turun langsung ke lokasi untuk memastikan ketertiban di area perdagangan buah. Ya. Di informasi pertama, pemirsa Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo. Kegiatan ini diikuti seluruh anggota serta perwakilan Polsek jajaran. Polresta Sidoarjo menggelar kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP kepada personil Polresta Sidoarjo dalam rangka perubahan paradigma penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga menjadi komitmen Polresta Sidoarjo untuk meningkatkan pemahaman maupun profesionalisme personil Polresta Sidoarjo terhadap regulasi hukum terbaru yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam kegiatan kepolisian sehari-hari. Sosialisasi menghadirkan narasumber yaitu Dr. Maradona dari Universitas Airlangga. Dalam paparannya, dijelaskan sejumlah perubahan penting dalam KUHP dan KUHP terbaru, termasuk penguatan restoratif justice, perlindungan hak asasi manusia, serta penyesuaian dengan dinamika hukum modern. Kegiatan dibuka langsung oleh Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing. Ia menegaskan bahwa perubahan regulasi ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan profesionalisme serta mengedepankan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh personel Polresta Sidoarjo semakin siap mengimplementasikan aturan baru secara tepat dan komprehensif, sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat dapat berjalan optimal dan berorientasi pada keadilan. Dari Humas Polresta Sidoarjo melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Polri untuk masyarakat. Salam presisi. Pemirsa, sejumlah warga Banyumas menerima penghargaan dari Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Petrus Silalahi, atas dedikasi serta kontribusi aktif dalam membantu pengungkapan kasus narkoba hingga tindak pencurian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribtu Vika dari Humas Polresta Banyumas. Hari ini Polresta Banyumas melaksanakan kegiatan apel pagi, apel siaga Bayangkara Polresta Banyumas, serta apel pemberian penghargaan oleh Kapolresta Banyumas kepada warga masyarakat yang berprestasi membantu tugas pokok kepolisian. Untuk kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolresta Banyumas, Komisaris Besar Polisi Petrus Parningotan Silalahi SH SIK MH. Kapolresta Banyumas beri penghargaan kepada 7 warga yang telah membantu dalam pengungkapan kasus pencurian dan narkoba. Dalam amanatnya, Kapolresta Banyumas Kombes Polisi Petrus Silalahi menegaskan bahwa apresiasi tersebut merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi dan loyalitas masyarakat dalam membantu tugas kepolisian. Ia menekankan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat bukan semata tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat. Sebelumnya, Kapolresta mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan eskalasi angka kriminalitas, khususnya pencurian dengan pemberatan. Modusnya beragam, mulai dari pembobolan rumah dan toko, hingga pencurian aset masyarakat, seperti sepeda motor dan lain sebagainya.
Atas kondisi tersebut, ia meminta peran aktif kepala desa, lurah, serta para penerima penghargaan untuk menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Dari Humas Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang debt collector yang melakukan tindak kekerasan kepada seorang advokat di wilayah Tangerang Selatan. Pelaku diamankan di wilayah Kalikakung, Jawa Tengah. Namun polisi masih melakukan upaya pencarian terhadap 2 orang terduga pelaku. Berikut pernyataan Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto untuk Anda. Tentang Matalang, debt collector yang melakukan penusukan kepada korban seorang advokat, ini sudah diamankan 1 orang pada saat yang bersangkutan melakukan pelarian dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, ini diamankan di sekitar Jawa Tengah, di Kalikakung, Semarang. Untuk 2 orang lagi masih kami lakukan pengejaran. Kami juga menghimbau pada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dan jangan sungkan untuk menggunakan layanan 110 Polri. Dan kami juga sudah menyampaikan pada seluruh jajaran Polres di jajaran Polda Metro Jaya untuk memberikan tindakan tegas, tepat, dan terukur kepada matel ataupun debt collector yang mengganggu masyarakat, mengganggu situasi Kamtibmas, merampas benda ataupun barang masyarakat yang bukan miliknya, bukan haknya. Ada aturan dan regulasi hukum yang bisa dilakukan oleh matel ataupun debt collector. Dan ini kan kami kaji untuk sampai memberikan efek kepada lembaga pembiayaan untuk lebih tertib memberikan SPK kepada debt collector sehingga tidak terkesan melakukan aksi premanisme. Ini kami sampaikan secara tegas. Polda Metro Jaya tidak akan memberikan toleransi apabila itu mengganggu harta benda milik masyarakat yang dirampas secara paksa. Dan pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas mulai membatangkan kesiapan pengamanan arus mudik dan balik lebaran melalui kegiatan survei rencana pendirian pos pengamanan serta pengecekan jalur utama selama pelaksanaan operasi Ketupat Candi 2026 Selasa 24 Februari 2026. Survei yang melibatkan jajaran Bakops dan Satlantas tersebut dilaksanakan di sejumlah titik strategis di wilayah Kabupaten Banyumas guna memastikan kesiapan infrastruktur serta menentukan cara bertindak CB terbaik dalam pengamanan Idul Fitri 2026. Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Petrus Silalahi, menyampaikan bahwa hasil survei akan menjadi dasar penentuan lokasi pendirian pos pengamanan, di antaranya pos terpadu, alun-alun, Purwokerto, pos PAM Aji Barang, Wangon, serta Buntu Kamranjen. Dari hasil pengecekan, jalur mudik di wilayah Banyumas secara umum dinyatakan siap digunakan. Meski demikian, terdapat beberapa ruas jalan yang masih dalam proses perbaikan seperti Jalan Jenderal Gatot Subroto sebelum alun-alun Banyumas, ruas Krumput, Adisak, Kebasen, Kelapa Gading, Kulon Wangon, hingga Cikakak Wangon. Ia menambahkan menurut pihak terkait, proses perbaikan tersebut dijadwalkan rampung dan akan dihentikan paling lambat H-10 sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026 guna menghindari potensi hambatan arus lalu lintas. Dari Humas Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Metro Jaya amankan seorang pria yang nekat melawan arus lalu lintas saat diberikan arahan oleh petugas. Saat diamankan, pelaku kedapatan membawa senjata tajam dan membawa surat kendaraan palsu. Saat ini pelaku dalam penanganan Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk yang mobil Kalia yang beberapa hari ini viral dan ramai, seorang pengemudi sudah ditetapkan tersangka atas kepemilikan senjata tajam, termasuk identitas dari plat nomor tanda kendaraan bermotornya juga tidak bisa dilengkapi dan secara palsu, memalsukan data. Ini dalam penanganan Polres Metro Jakarta Pusat. Ini masih berjalan terkait tentang proses penanganan ini. Pasal yang dipersangkakan 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023
serta pasal 391 ayat 2 dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Pemirsa, Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo turun langsung meninjau jembatan runtuh di Desa Nangkaan akibat hujan lebat. Kapolres memastikan pengamanan lokasi serta menghimbau masyarakat tidak melintasi area jembatan demi keselamatan bersama. Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo SH SIKMM turun langsung meninjau jembatan Nangkaan yang runtuh akibat curah hujan yang sangat tinggi, serta mengecek jalur alternatif yang digunakan oleh masyarakat. Kapolres memastikan pengamanan di lokasi dan kelancaran arus lalu lintas di jalur alternatif, serta mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah Bondowoso, jembatan di Desa Nangkaan mengalami kerusakan hingga runtuh dan tidak dapat dilalui. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo segera turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan serta memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Personel Polres Bondowoso diterjunkan untuk melakukan pengamanan dan memasang pembatas di sekitar jembatan. Polres Bondowoso juga berkoordinasi dengan instansi terkait guna percepatan penanganan, serta menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada saat cuaca ekstrim. Dari Polres Bondowoso, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.